Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-315. Di dalam kolam petir hitam pekat yang tak berujung, petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir di dalamnya. Kadang-kadang, ledakan mengerikan akan bergema di dalam kolam petir, menyebabkan reaksi berantai. Di suatu tempat di dalam kolam petir, sosok manusia yang berlumuran darah diam-diam berbaring di dalam lautan petir hitam pekat. Pada saat ini, ada naga emas raksasa sepanjang hampir 10 meter yang berputar di sekitar tubuhnya. Tekanan aneh menyebar, mengeluarkan semua petir hitam yang mendekatinya. Karena itulah pria yang berlumuran darah itu mampu menyelamatkan hidupnya. Selama proses ini, naga emas raksasa menjilati semua darah segar yang mengalir keluar dari luka-luka di tubuh pria itu. Hal yang misterius adalah bahwa setelah naga raksasa menjilati luka-luka itu, darah segar yang terus mengalir keluar juga berhenti. Saat naga raksasa menjilati luka-luka di tubuh pria itu, jejak darah ungu emas juga diserap oleh naga raksasa itu. Ketika darah berhenti mengalir keluar, mata binatang emas seperti lonceng naga raksasa itu benar-benar mengungkapkan warna ungu emas yang misterius. Raungan naga rendah bergema dan seluruh kolam petir berangsur-angsur menjadi tenang saat raungan naga dipancarkan. Petir yang mengalir ke segala arah benar-benar tampak takut saat mereka dengan patuh melayang di ruang kosong. Mereka seperti binatang jinak yang telah menjadi jinak saat raungan naga dipancarkan. Pria yang berlumuran darah, yang sudah pingsan dan terbaring rata di ruang kosong, tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. Namun, dengan cepat menjadi sunyi sekali lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebagian besar luka di tubuh Xiaoyan telah pulih. Kekuatan spiritualnya juga telah pulih ke puncaknya. Setelah mengerang pelan, Xiaoyan akhirnya perlahan-lahan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Hal pertama yang diperhatikan Xiaoyan ketika dia bangun adalah emas kecil yang telah kembali ke ukuran aslinya, berbaring di dadanya. Setelah merasakan situasi di tubuhnya sebentar, Xiaoyan tersenyum dengan santai. Luka yang dideritanya setelah pertempuran dengan Muhan telah pulih sepenuhnya. Tepat saat dia hendak bangun, Xiaoyan dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh ruang kosong di sekitarnya. Dengan sekali pandang, dia melihat petir hitam pekat yang mengambang di ruang kosong seperti benda mati. Detik berikutnya, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Wajahnya, yang baru saja mendapatkan kembali warna kemerahannya, langsung berubah pucat pasi lagi. Kejutan yang dalam terungkap di matanya yang hitam pekat. Xiaoyan tiba-tiba berdiri, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di inti kolam petir di alam kosong. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan Raja Utara yang masih berdiri di sampingnya. Mulut Xiaoyan terbuka lebar, tetapi dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Baru pada saat inilah dia akhirnya bereaksi. Untuk menghindari Muhan, dia berbalik dan menyerbu ke inti kolam petir tanpa ragu-ragu. Tetapi sekarang, dia dikelilingi oleh petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja melarikan diri dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Hehe, bocah bau, kamu akhirnya bangun. Sementara Xiaoyan merasa terkejut. Suara mengejek guyu samar-samar terdengar dari lubuk hati Xiaoyan. Xiaoyan segera bereaksi ketika mendengar kata-kata guyu. Petir hitam pekat di depannya tidak seliar dan segana sebelum dia masuk. Pada saat ini, petir-petir ini tampak jauh lebih tenang. Mereka seperti pedang berharga yang telah disarungkan dan telah ditarik ketajamannya. Dari kelihatannya, seseorang telah menaklukkan mereka. Gutuah, hihi. Ini bukan yang dilakukan olehku. Aku telah mengatakan bahwa aku tidak akan lagi membantumu setelah memasuki kolam petir. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak ditaklukkan olehku. Lalu, Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum matanya tertuju pada Xiaojin yang sedang membalik dan terbang di kehampaan di depannya. Hihi, anak kecil ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun petir-petir ini liar dan ganas, mereka seperti leluhur di depan Xiaojin. Selama Xiaojin ada di sekitar, kau tidak perlu khawatir tentang halilintar-halilintar ini yang berani melakukan apapun padamu. Selain itu, hihi, Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut ketika mendengar Guyu memuji raja kecil. Dengan mampu membuat orang tua seperti Guyu memuji Little Qing, orang bisa tahu betapa hebatnya potensi masa depan Little Jin. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa curiga adalah kata-kata Guyu yang belum selesai dan senyum misterius yang menggugah pikiran.
Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa semakin ingin tahu tentang Xiao Jin di depannya. Xiaoyan bisa dikatakan tahu segalanya tentang Xiao Jin. Namun, tampaknya pemahaman Xiaoyan tentang Xiao Jin telah berangsur-angsur berubah sejak ia tiba di benua Yuanwu. Atau mungkin, setelah ia menelan benang kekuatan spasial yang aneh itu. Xiao Jin mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan ketika ia menyadari tatapannya. Setelah itu, tubuhnya yang lincah berputar dan ia dengan cepat berputar di sekitar Xiaoyan. Kemudian, ia naik ke tangan Xiaoyan dan naik ke bahunya. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Jin yang sedang berbaring di bahunya. Pria dan binatang itu saling menatap untuk waktu yang lama. Xiaoyan menatap mata emas Xiao Jin. Cahaya emas murni tidak mengandung kotoran apapun. Tubuh Xiao Jin yang kecil dan indah itu sama seperti ketika Xiaoyan pertama kali melihatnya. Itu tidak berubah sama sekali. Jika ada perubahan, hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Xiao Jin telah jauh melampaui apa yang telah terjadi di masa lalu. Tidak peduli seberapa banyak perubahan yang telah dilakukan anak kecil ini, dia tetaplah Xiao Jin. Sudah cukup selama seperti ini. Xiaoyan mengangkat tangannya. Kehangatan mengalir di matanya saat dia dengan lembut mengusap Xiao Jin di bahunya dan berkata pelan dalam hatinya. Xiao Jin bisa merasakan belayan lembut Xiaoyan. Kepalanya yang kecil dengan senang hati mengusap telapak tangan Xiaoyan yang kasar. Dia menjilati telapak tangan Xiaoyan dengan lidahnya yang basah. Ketika dia merasakan gatal di telapak tangannya, Xiaoyan menatap Xiao Jin lagi dan mendapati bahwa Xiao Jin sedang menatapnya dengan penuh semangat. Xiaoyan segera tersenyum. Dia membalikan tangannya dan sebuah pil kelas 9 muncul di telapak tangannya. Xiao Jin tidak berdiri di sana dengan hormat. Saat pil itu muncul, pil itu memutar tubuh kecilnya dengan suara sus. Suara itu dengan cepat melesat ke telapak tangan Xiaoyan. Naga itu menjulurkan dua cakar naga yang menggemaskan dan memeluk pil itu, yang berukuran setengah dari kepalanya. Tanpa ragu-ragu, ia menelan pil itu dengan cara yang sangat berlebihan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pelan ketika melihat pemandangan ini. Seketika, ia mengabaikan Gu Xiaojin dan membiarkannya bermain-main. Mata Xiaoyan yang jernih menatap ke arah kolam petir ini. Matanya yang hitam pekat, yang setenang sumur tua, memiliki kemegahan yang tidak biasa saat ini. Dibandingkan dengan petir berwarna perak di dunia luar, energi yang dimiliki oleh petir hitam pekat di tempat ini bahkan lebih menakutkan. Kekuatan petir di tempat ini juga lebih murni daripada petir di dunia luar. Jika Xiaoyan menyerap petir di tempat ini, ia bahkan berani menyimpulkan bahwa kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ini juga yang ia harapkan. Mata Xiaoyan perlahan menyapu petir hitam pekat itu. Matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, Xiaoyan meraih dengan tangannya yang besar dan sebuah petir yang setebal pergelangan tangannya tertangkap di telapak tangannya. Ketika petir itu memasuki tangannya, petir itu segera mulai berjuang keras di tangan Xiaoyan. Energi yang kuat terus-menerus dilepaskan dalam upaya untuk melarikan diri dari telapak tangan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya mencibir ini. Jika ada hampir 100 petir yang menyerang pada saat yang sama, Xiaoyan secara alami akan kesulitan menghadapinya. Namun, jika hanya satu dari mereka, Xiaoyan tidak takut sama sekali. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api surgawi segera bangkit dari telapak tangan Xiaoyan yang memegang petir itu. Dalam waktu singkat, petir itu berubah menjadi aliran doqi yang sangat murni yang mengalir ke tubuh Xiaoyan dan menjadi bagian dari kekuatannya. Saat dia merasakan doqi murni mengalir ke tubuhnya, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman. Yang lain memperlakukan bagian terdalam dari kolam petir itu sebagai tempat kematian. Namun, saat ini, tempat ini seperti surga baginya. Selanjutnya, aku akan membuat terobosan di sini. Bab ke-316. Di kedalaman kolam petir hitam pekat, Xiaoyan saat ini sedang duduk bersila di udara dengan mata terpejam. Saat ia perlahan-lahan mengedarkan teknik kultivasi di dalam tubuhnya, pusaran energi yang sangat besar terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan dipancarkan dari pusaran energi yang sangat besar. Benang-benang energi alami yang terlihat oleh mata telanjang, terus muncul dari ruang kosong di bawah kekuatan hisap yang menakutkan ini. Mereka bergabung ke dalam pusaran dan memasuki tubuh Xiaoyan. Saat energi alami memasuki tubuhnya, api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan segera bangkit dan memurnikan energi alami hingga menjadi sangat murni. Baru kemudian, energi alami mengalir melalui meridian Xiaoyan dan menyatu ke dalam pusaran, menjadi bagian dari kekuatan keseluruhan Xiaoyan. Setelah periode penyempurnaan dan penyerapan yang begitu lama, aura Xiaoyan juga menjadi semakin kuat. Ketika ia membuka matanya lagi,
Kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak kaisar setengah bela diri bintang 3. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam setengah kaisar bela diri bintang 4. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dua cahaya api yang cemerlang tiba-tiba melesat keluar dari matanya yang hitam pekat, mengikuti distorsi ruang di depannya. Dua cahaya api yang mengandung aura menakutkan itu dengan cepat memasuki ruang hampa yang tak berujung dan menghilang. Xiaoyan mengabaikan perubahan kecil ini. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya sampai dia memastikan tidak ada lagi luka yang tersisa. Baru kemudian Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan sudut mulutnya menampakkan ekspresi puas. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak langsung bergegas untuk menerobos. Sebaliknya, dia melihat ke samping ke arah Raja Utara yang telah berdiri tak bergerak seperti menara besi. Pada saat ini, tubuh Raja Utara yang kuat masih memiliki bekas luka dari pertempuran dengan Muhan. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat bekas luka di permukaan tubuh Raja Utara. Xiaoyan mengakui bahwa kekuatan fisik Raja Utara adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, tubuh Raja Utara adalah seekor naga. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan dari Kaisar Bela Diri setengah bintang 6. Namun, Xiaoyan tidak menyangka bahwa meskipun begitu, tubuh fisiknya masih akan dirusak oleh Muhan. Meskipun kerusakannya tidak terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya dalam semua pertempuran yang telah dilakukan Raja Utara di masa lalu. Harus dikatakan bahwa kekuatan Muhan bukan hanya untuk pertunjukan. Sebagai setengah kaisar bela diri bintang 9. Meskipun dia mendominasi dan sombong, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong dan lalim. Sebagai perbandingan, meskipun kekuatan Xiaoyan secara keseluruhan tidak lemah, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Muhan. Setelah diam-diam memuji Muhan dalam hatinya, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke petir hitam pekat. Sebelum kekuatan Raja Utara telah maju ke setengah kaisar bela diri setengah bela diri. Dia benar-benar tidak berani membayangkan bahwa boneka dapat memiliki kekuatan setengah kaisar bela diri setengah bela diri. Bagaimanapun, kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada banyak kultivator manusia. Namun, sejak kekuatan Raja Utara meningkat menjadi setengah kaisar bela diri setengah bela diri, Xiaoyan sudah mengerti bahwa Raja Utara bukanlah boneka biasa. Batas pertumbuhannya mungkin jauh lebih besar dari ini. Meskipun dia selalu ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa meningkatkan kekuatan Raja Utara, dia tidak pernah punya kesempatan. Bagaimanapun, petir biasa tidak berguna bagi Raja Utara. Jika dia ingin mengumpulkan cukup energi petir, dia harus mengandalkan pemurnian pil obat. Namun, untuk Xiaoyan saat ini, jika dia ingin meningkatkan kekuatan Raja Utara, petir pil yang dia tarik setidaknya harus setingkat pil obat kelas kaisar. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk memurnikan pil obat tingkat D? Kekuatan spiritual dan doki yang terkuras dalam proses itu adalah sesuatu yang sulit ditanggung oleh Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, petir pil yang menakutkan yang ada di kolam petir ini telah menjadi tanah suci terbaik di hatinya untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan Raja Utara akan meningkat jika dia melahap petir ini. Mata Xiaoyan perlahan mengamati Raja Utara. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimanapun, petir di tempat ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Muhan sangat takuti. Orang bisa membayangkan seberapa kuat mereka. Jika Raja Utara menelan mereka, efek yang akan diperolehnya kemungkinan akan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan petir pil biasa. Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir ketika dia memikirkan ini. Dia ingin mencobanya. Dengan sebuah pikiran, Raja Utara tampaknya telah menerima perintah. Tubuhnya yang kuat dan seperti menara tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah petir hitam pekat itu. Bang bang bang, serangkaian ledakan terus-menerus tiba-tiba muncul. Xiaoyan hanya bisa melihat tubuh Raja Utara yang berulang kali ditembakkan di antara banyak petir. Energi menakutkan yang dimiliki oleh petir hitam pekat itu menyebabkannya tidak dapat menelannya seperti petir biasa. Namun, Raja Utara telah mencapai batasnya setelah beberapa petir pertama memasuki tubuhnya. Kemungkinan besar ia tidak akan dapat melahap lebih banyak petir lagi dalam waktu singkat. Xiaoyan hanya bisa mendapatkan jawaban yang samar-samar. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun kecemasan di dalam hatinya. Pelatihan itu tidak mudah untuk dimulai. Selain itu, Raja ini hanyalah boneka. Mampu meningkatkan kekuatannya dengan cepat hingga sejauh itu telah melampaui hasil pelatihan banyak orang. Sekarang setelah sejumlah besar sumber daya pelatihan ada di depannya, mengapa dia perlu merasa cemas? Namun, saat Raja Utara menyerbu ke puluhan ribu petir itu, Xiao Jin, yang berada di bahu Xiaoyan,
menatap petir hitam pekat yang berkedip-kedip itu. Ekspresi hasrat yang sangat mirip manusia muncul di mata emasnya. Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ini. Namun, ini hanya sesaat. Tubuh asli Xiaojin adalah 9 petir emas misterius. Memakan petir untuk meningkatkan kekuatannya hanyalah nalurinya. Sebelumnya, demi keselamatan Xiaoyan, dia tidak terburu-buru melahap petir itu. Tentu saja, di sisi lain, ia tidak berminat untuk melahap mereka. Lagi pula, di dalam hatinya, tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, ia tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan di depannya. Di matanya yang seperti mutiara, Xiaoyan telah lama menjadi segalanya baginya. Ia dapat melepaskan kekuatannya, tetapi ia pasti tidak dapat kehilangan Xiaoyan. Namun, pada saat ini, Xiaoyan telah pulih sepenuhnya. Ketika Xiaojin melihat puluhan ribu petir di depannya, hasrat kecil di dalam hatinya bangkit kembali. Xiaoyan tersenyum ketika ia melihat sikap Xiaojin yang bersemangat. Ia melirik Raja Utara di sisi lain, yang berulang kali ditembak seperti bola karet oleh puluhan ribu petir. Ia membuka mulutnya dan berbicara kepada Xiaojin sambil tersenyum. Anak kecil, kau juga ingin melahap petir-petir itu? Ketika Xiaojin mendengar ini, ia buru-buru menganggukkan kepala kecilnya dengan cara yang sangat mirip manusia. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, menganggukkan kepalanya dan terus berbicara. Pergilah. Tapi ingat, jangan memaksakan. Semua ada batasnya. Ketika Xiaoyan selesai berbicara, Xiaojin bertindak seolah-olah tidak mendengarnya. Tubuhnya yang kecil berkelebat dan muncul di antara puluhan ribu sambaran petir. Ia tidak sabar untuk menyerbu ke dalam sambaran petir hitam yang menakutkan itu. Xiaoyan menatap Raja Utara dan Xiaojin yang berada di lautan petir. Ia mengangkat bahu tanpa daya. Setelah beberapa lama, ia akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Sudut mulutnya berangsur-angsur melengkung menjadi lengkung. Ia menyipitkan matanya dan mencibir dengan suara rendah. Muhan, kau benar-benar memberiku hadiah besar dengan memaksaku ke tempat ini. Haha, aku pasti akan membalas budi ini di masa depan. Bersambung ke bab selanjutnya.